Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ratnasari dari UPJJ Yogyakarta, Prodi Teknologi Pendidikan. Untuk tugas ketiga, mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh, rangkum dari materi sesi 1 sampai sesi ke-7. Dan berikut bentuk rangkumannya dalam bentuk PowerPoint. Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ. Teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah mata kuliah yang membahas penerapan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar peserta didik dengan menekankan adaptasi teknologi sesuai kebutuhan peserta didik serta memahami tantangan dan solusi dalam pelaksanaan PJJ. Sesi 1 membahas apa yang dimaksud dengan teknologi pendidikan, sejarah, dan perkembangannya. Teknologi pendidikan adalah bidang studi dan praktik yang memanfaatkan berbagai proses, metode, dan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja. Perkembangannya dimulai dari penggunaan media cetak pada tahun 1960-an. Berkembang lagi ke media audiovisual seperti radio, televisi, dan film pada tahun 1970-an, kemudian memanfaatkan komputer dan internet pada tahun 1990-an. Hingga saat ini teknologi pendidikan terus berkembang dengan menerapkan teori, penelitian, dan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang fleksibel, termasuk pembelajaran jarak jauh melalui kelas virtual. Sesi kedua, kita membahas tentang teori pendidikan jarak jauh, yaitu konsep dasar dan ciri pokok. Pendidikan jarak jauh atau PJJ merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar tanpa harus berada di ruang kelas secara langsung. Ini memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan pengajar, peserta didik, dan materi pembelajaran meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Awal dari sistem korespondensi yang menggunakan layanan pos pada abad 19 di Eropa, seiring perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, PJJ berkembang menjadi berbagai bentuk pembelajaran modern seperti e-learning, online learning, virtual learning, mobile learning, blended learning, dan hybrid learning. PJJ memungkinkan peserta didik belajar secara fleksibel tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu dengan memanfaatkan teknologi digital. Lanjut, 5 ciri pokok PJJ, yaitu berbasis institusi, terjadi pemisahan antara pengajar dan peserta didik, memanfaatkan berbagai media teknologi, memungkinkan adanya interaksi atau pertemuan, menggunakan sistem pengelolaan yang terorganisasi. Alasan diperlukan PJJ. PJJ sebagai gerbang mengejar kesenjangan pendidikan, khususnya di daerah 3T dengan memanfaatkan teknologi era digital. Adapun karena banyak harapan untuk bisa mengenyam pendidikan jenjang lanjut, namun terbentur dengan keadaan ekonomi, infrastruktur, serta batasan usia. Maka dari itu, sistem pendidikan jarak jauh hadir sebagai inovasi dan solusi dalam pendidikan. Kemudian, faktor pendorong PJJ. PJJ memperluas akses pendidikan yang lebih fleksibel, terjangkau, dan dapat diakses dari mana saja. Sistem ini juga meningkatkan kemandirian belajar, kualitas SDM, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sulit mengikuti pendidikan tatap muka. Hambatan, seperti terkendala jaringan internet yang tidak merata, keterbatasan keterampilan teknologi, serta rendahnya motivasi dan disiplin belajar. Selain itu, masih ada keraguan masyarakat terhadap kualitas PJJ. Sesi 3 membahas tentang berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Secara umum, PJJ mencerminkan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, menekankan kemandirian, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. PJJ juga bersifat terbuka, artinya dapat diikuti siapa saja tanpa batasan usia, pendidikan, atau pekerjaan. Pendidikan jarak jauh memiliki berbagai bentuk pembelajaran berbasis teknologi seperti online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid atau blended learning, dan mobile learning. Semua model ini memanfaatkan internet, perangkat digital, dan kelas virtual untuk mendukung proses pembelajaran yang fleksibel. Interaksi dalam PJJ terbagi menjadi sinkronus, belajar secara langsung seperti video conference, dan asinkronus, belajar tidak harus di waktu yang sama seperti tugas atau forum online. Selain itu, PJJ bersifat terdistribusi, artinya pengajar, peserta didik, dan materi dapat berada di tempat yang berbeda tanpa terikat waktu dan ruang. PJJ juga menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online blended learning serta memungkinkan pembelajaran mobile melalui perangkat yang dapat dibawa kemana saja. Sesi keempat membahas tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi manajemen pembelajaran PJJ lebih kompleks karena memerlukan penggunaan media komunikasi yang tepat, interaksi yang efektif, peran tutor, serta penugasan dan penilaian yang sesuai, serta dukungan sistem informasi. Manajemen ini juga mencakup pengembangan bahan ajar dan ujian dalam jumlah besar secara terstruktur. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, metode, alat pembelajaran, media pembelajaran, dan juga bahan pengembangan pembelajaran yang digunakan. Lanjut, sesi ke-6 adalah bahan pembelajaran jarak jauh. Sesi ini menjelaskan bahwa bahan pembelajaran jarak jauh disusun secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai media seperti modul cetak maupun digital, video presentasi interaktif,
e-book, simulasi, serta sistem pembelajaran online seperti LMS yang menggabungkan materi, tugas, evaluasi, dan komunikasi. Dalam penilaian hasil belajar, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada validitas atau ketepatan alat ukur terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas atau konsistensi hasil penilaian. Yang ketiga, usability atau kemudahan penggunaan. Penggunaan juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti tes objektif, esai, observasi kinerja, dan skala sikap untuk menentukan atau menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Sesi 7, Manajemen Pembelajaran PJJ. Manajemen PJJ yang baik akan memastikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh komponen pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi dan media komunikasi, dikenal sebagai manajemen pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengakses dan memahami materi, ada interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dengan cepat. Biaya pendidikan jarak jauh, gambaran sebelum tahun 2000 dan perencanaan PJJ. Sebelum tahun 2000, PJJ mulai berkembang sebagai alternatif pendidikan yang lebih terjangkau dibandingkan pendidikan tatap muka. Hal ini membuat banyak orang mulai optimis karena biaya yang lebih rendah dan akses yang lebih luas. Penggambaran PJJ dimaksudkan untuk meningkatkan optimisme para pemula dan pengelola PJJ. Peserta didik melihat biaya studi lebih kecil dibandingkan dengan biaya pendidikan tatap muka. Keputusan untuk memulai PJJ harus mendapat dukungan kuat dari pemimpin lembaga karena PJJ merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang terhubung. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Struktur organisasi PJJ dibentuk dan dikembangkan untuk melaksanakan seluruh fungsi sesuai kebutuhan dan dipengaruhi oleh kebijakan, perkembangan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat, sehingga setiap lembaga bisa memiliki bentuk yang berbeda. Struktur organisasi PJJ juga tidak bersifat tetap, artinya setiap lembaga bisa memiliki struktur yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan institusi, perkembangan teknologi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, PJJ harus fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penyelenggaraan PJJ juga harus mampu menjawab keraguan masyarakat terhadap kualitas pembelajaran. Mulanya, teknologi pendidikan jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang fleksibel, terbuka, dan mengintegrasikan perkembangan teknologi di dalamnya, sehingga menjadi jembatan asa bagi masyarakat dan pemerintah untuk menghapus kesenjangan pendidikan dan menciptakan SDM unggul. Selain hasil belajar, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. 1. Validitas atau ketepatan alat ukur terhadap tujuan pembelajaran. 2. Reliabilitas, konsistensi hasil penilaian. Dan yang ketiga, usability atau kemudahan penggunaan. Keberhasilan PJJ sangat bergantung pada perencanaan yang baik, mulai dari struktur organisasi yang tepat, desain perencanaan, serta kemampuan untuk menjaga kualitas pembelajaran. Referensi ini diambil dari Suparman Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh Modul Universitas Terbuka dan materi inisiasi pada e-learning Universitas Terbuka. Terima kasih.